Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pak, tadi kan kita ngomongin garda terdepan. Nah, sebagai tenaga kesehatan, udah sewajarnya nih kita melakukan pengabdian masyarakat. Tapi kita sering banget di frame kalau misalnya kita menuntut kesejahteraan, orang-orang akan bilang, kan pengabdian. Nah, gimana caranya seorang tenaga kesehatan bisa mendarma baktikan keilmuannya di daerah terpencil dengan bantuan kebijakan dari pemerintah? Ini banyak, hampir semua di sini. Coba kalau boleh saya tanya, yang tenaga kesehatan acungkan tangan. Ini mayoritas hadirin tenaga kesehatan semua. Tahu persis gimana kondisinya. Jadi saya berpandangan begini, kondisi kesehatan nasional itu fungsi dari kesejahteraan tenaga kesehatan. Fungsi itu artinya setara. Bila kita mengharapkan kondisi kesehatan nasional kita baik, maka orang yang mengurusi kesehatan, kesejahteraannya juga harus terjamin. Sehingga mereka bisa bekerja menjamin kesehatan kita semua. Tapi kalau tenaga kesehatannya tidak bisa aman, ya mereka akan merasakan konsentrasi yang turun. Jadi kami melihat terkait dengan ini di daerah yang terpencil ada beberapa hal. Pertama adalah kita harus memberikan insentif yang cukup, insentif yang memadai. Tidak harus menjadi bilioner, saya rasa yang namanya dokter juga bukan mau jadi bilioner, tapi harus ada insentif yang cukup. Dan insentif ini bisa beberapa. Satu adalah insentif monetary, yang kedua adalah insentif perumahan, sehingga punya jaminan tempat tinggal yang baik. Bahkan saya dulu pernah mengusulkan untuk guru kasih aja tanah supaya dia bisa punya rumah yang nyaman di situ. Bahkan saya pernah bicara dengan bupati bilang, Pak kalau tempat ini mau 5.000 meter pun kami berikan 5.000 meter. Karena buat mereka 5.000 meter itu sesuatu yang mudah untuk diberikan asal mau bertugas di tempat mereka. Kemudian memberikan kesempatan untuk nantinya belajar lebih tinggi. Jadi berada di tempat yang jauh tidak kemudian tertutup peluangnya untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah apresiasi dalam bentuk penghargaan tentang dharma baktinya yang bisa dicontohkan kepada yang lain. Kami menemukan itu dari program Indonesia Mengajar, bahwa sebagian dari reward yang diterima oleh pengajar muda itu memang bukan monetary, tapi yang tidak kalah penting adalah pengakuan dari lingkungannya bahwa mereka mengabdi, mereka berada di tempat-tempat yang sulit. Yang tidak kalah penting ketika masa pendidikan. Menurut saya ketika masa pendidikan perlu dapat value soal pengabdian yang agak serius. Sehingga semangat untuk mengabdi itu tidak muncul di akhir, tapi muncul sepanjang fase pendidikan. Dan itu membutuhkan keteladanan dari dokter-dokter yang menjadi pengajar. Kalau dokter-dokter dari pengajarnya tidak memberikan keteladanan soal pengabdian, maka murid-muridnya pun berorientasinya tidak pada pengabdian. Jadi karena itu kalau dokter mau jadi dosen, maka dia harus menjadi dosen yang mendorong semangat pengabdian. Jangan semata-mata semangat komersial, karena ada juga yang semangatnya komersial. Itu salah satunya, Kinda. Baik, tadi itu sebenarnya sekaligus menyinggung nasib peserta pendidikan spesialis ya. Baik dokter, dokter gigi, perawat, semuanya masuk ke pendidikan spesialis dan merasa Pak, saat ini kesejahteraannya juga masih kurang. Untuk mencapai pendidikan gitu ya, mereka masih belum punya kesejahteraan yang mumpuni nih untuk membangun sebuah keluarga sambil mengemban pendidikan. Ya. Nah, gimana tuh ini, Pak? Begini, satu soal prinsip meritokrasi, itu harus diterapkan. Meritokrasi itu artinya prestasi menentukan posisi, bukan posisi ditentukan oleh koneksi. Kalau pakai koneksi namanya ordal itu. Dan kita udah sebel sama ordal. Dan ada contoh ordal yang luar biasa di Republik ini. Itu. Siapa tuh Pak? Itu dia. Ada maha ordal itu.
Maha ordal. Ya. Ini kita nggak nyebut nama, nggak nyebut tempat gitu, nggak nyebut apa, tapi kita sepikiran kelihatannya ya. Nah, kemudian tapi yang tidak kalah penting begini, kita ingin agar dokter-dokter yang harus mengambil spesialisasi misalnya, pendidikan lagi, itu ditempatkan sebagai pegawai yang sedang belajar. Sehingga mereka mendapatkan jaminan apa? Pendapatan. Yang kedua, jaminan perlindungan asuransi dan lain. Itu kami alami ketika COVID kemarin. Ketika COVID kemarin itu karena statusnya bukan pegawai, maka mereka tidak mendapatkan hak yang setara dengan dokter-dokter lain yang berstatus pegawai dan tidak punya asuransi pula karena tidak ada jaminan. Jadi menurut saya dokter-dokter yang sedang belajar itu harus dicatat sebagai pegawai dan mereka memiliki tugas untuk belajar di tempat itu dan negara harus membantu sehingga jangan hanya mereka yang makmur, yang sudah sejahtera yang bisa ngambil spesialisasi yang harganya juga tidak murah. Nah, lalu yang tidak kalah penting soal afirmasi ini. Prioritas menurut saya harus diberikan kepada mereka-mereka yang berencana bertugas di tempat-tempat yang sekarang minim tenaga kesehatan. Berasal dari sana atau mau berada di tempat-tempat yang minim tenaga kesehatan. Jadi dengan begitu hasil dari didikan ini akan bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi orang di Indonesia. Baik, iya betul ya. Pasti jeritan-jeritan yang lagi pendidikan, mana nih suaranya? Sama juga gini Mas sekalian, soal administrasi ya, administrasi ini kadang-kadang merepotkan. Jadi beban administrasi menurut saya harus ada mekanismenya untuk mendukung sehingga tenaga medis tidak habis waktunya untuk mengurusi administrasi. Ada supportnya sehingga dokter konsentrasi pada medis, tidak konsentrasi kepada beban administrasi. Lalu hak-haknya jangan terlambat untuk ditunaikan. Ini kenapa sering terlambat? Sederhana kok, karena tidak ada otomatisasi di dalam sistem penganggaran kita. Kalau sudah ada otomatisasi dengan mudah itu akan diselesaikan. Jadi solusinya gampang, otomatisasi. Uangnya ada, tinggal disbursement-nya aja yang dikerjakan. Betul. Tepuk tangan semuanya. Di sini siapa nih yang makin panas suasananya mau mendesak Pak Anies? Boleh tepuk tangan lagi? Oke.